Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok yang beranggotakan Nabila Nurwani Rahamirza NIM 2212300025, Arya Dwi Putra NIM 2212300023, Amaluddin NIM 2212300047. Kami akan menjelaskan tentang TSP, CPP, pewarnaan graf, dan jenis-jenis graf, beserta contoh-contoh soalnya dan poin pentingnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang TSP. Traveling Salesman Problem. Pencarian rute terpendek atau jarak terdekat dari suatu kota ke N kota tepat satu kali dan kembali ke kota awal keberangkatan. TSP dapat diterapkan pada graf komplit berbobot yang memiliki total bobot sisi minimum, di mana bobot pada sisi adalah jarak. Soal TSP. Tentukan lintasan terbaik yang dapat dipilih oleh tukang pos supaya ia dapat melintasi tiap sisi dari graf minimal satu kali. Jadi, lintasan yang dilalui tukang pos adalah dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, dari D ke E, dari E ke F, dari F ke G, dari G ke A lagi. Jadi, bobotnya adalah ini adalah satu lintasan dari tukang pos yang bisa lewati. Dari A ke B 3 tambah 2 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 7. Udah segitu. Oke. Sama dengan 30. Jadi inilah jawabannya dari soal ini. Kesimpulan dari ini adalah lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di graf tepat satu kali, kecuali simpul asal dalam kolom sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Yang ketiga adalah graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Pada permasalahan pedagang kaki 5. Kemudian saya akan menjelaskan tentang CPP, Chinese Postman Problem. Masalah ini mencari rute perjalanan dengan biaya minimum sehingga setiap sisi atau jalan harus dilewati minimal satu kali. CPP dapat diterapkan pada graf tak berarah ataupun graf berarah dan dapat diselesaikan dengan beberapa cara. Dalam penelitian ini, CPP diterapkan pada graf berarah dan diselesaikan dengan metode heuristik. Ada beberapakah cara agar tukang pos dapat menelusuri semua sisi graf dan kembali ke simpul awal? Jawab. Yang pertama, jalur satu yaitu dari A ke B ke C ke D ke E ke C ke A lagi. Dan jalur kedua dari A ke B ke C ke E ke D ke C ke A lagi. Dan jalur ketiga itu dari A ke B tadi B kan udah ke C ke D ke
lagi, kecil lagi, gede lagi, dan ke alat kembali lagi. Dan jarak semua jalurnya adalah dari 2 tambah 3 tambah 6 tambah 4 tambah 7 tambah 2 sama dengan 24. Nah, jadi jawabannya adalah 24. Jadi kesimpulan dari ini adalah dalam menentukan rute terpendek untuk masalah tukang pos Cina, pertama-tama kita harus menentukan dahulu apakah graf yang didapat graf genap atau ganjil. Jika genap maka dengan mudah dapat dicari jalur-jalurnya. Jika ganjil maka harus dicari jalur terpendek yang menghubungkan simpul-simpul yang ganjil. Gandakan jalur tersebut dan perlakukan graf baru seperti graf genap. Perlu diingat, graf ganjil hanya dapat dipecahkan jika jumlah simpul ganjilnya genap. Jika tidak, maka tidak ada pemecahan masalah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pewarnaan graf. Yang pertama, pewarnaan titik atau simpul adalah pemberian warna pada titik-titik graf hingga tak ada 2 titik bertetangga yang punya warna sama. Contohnya ada di sebelah kiri bagian atas. Kemudian yang kedua, pewarnaan sisi adalah pemberian warna pada sisi graf G hingga tak ada 2 sisi yang bersisian punya warna sama. Contohnya seperti gambar di sebelah kiri yang bagian bawah. West Powell untuk pewarnaan graf berikut ini. Terlihat bahwa urutan derajat masing-masing simpul adalah sebagai berikut: A, B, C, D, F 4, 3, 3, 2, 1. Dengan demikian, dapat dilakukan pewarnaan sebagai berikut: warna 1 untuk simpul BF, warna 2 untuk simpul ADE, dan warna 3 untuk simpul C. Poin-poin penting dalam pewarnaan graf adalah: dalam teori graf, pewarnaan graf merupakan suatu bentuk pelabelan graf, yaitu dengan memberikan warna pada elemen graf yang akan dijadikan subjek dalam memahami constraint permasalahan pada graf. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis graf. Yang pertama, graf sederhana. Graf tak mengandung gelang maupun sisi ganda. Graf tak sederhana, graf mengandung sisi ganda atau gelang. Graf tak berarah, graf yang sisinya tak mempunyai orientasi arah. Yang terakhir, graf berarah. Graf yang sisinya diberikan orientasi arah dan tak memiliki sisi ganda. Baik, di sini saya memiliki contoh soal dari jenis-jenis graf. Soalnya seperti ini. Berapa paling sedikit jumlah hari yang dibutuhkan untuk jadwal ujian tersebut sedemikian sehingga semua mahasiswa dapat mengikuti ujian mata kuliah yang diambilnya tanpa bertabrakan waktunya dengan jadwal ujian kuliah lain yang juga diambilnya. Penyelesaiannya adalah: simpul adalah mata kuliah, sisi adalah mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah atau 2 simpul. Lanjut ke gambar yang ada di bawah. A. Graf persoalan penjadwalan ujian 5 mata kuliah untuk 8 orang mahasiswa. B. Hasil pewarnaan pada simpul-simpul graf. Bilangan kromatik graf pada gambar 874 adalah 2. Jadi ujian mata kuliah A, E, dan D dapat dilaksanakan bersamaan, sedangkan ujian mata kuliah B dan C dilakukan bersamaan tapi pada waktu yang berbeda dengan mata kuliah A, E, dan D. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mau yang disengaja ataupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.